Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Istiqomah selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam terpadu. Dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai cara menumbuhkan minat siswa untuk senang terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu dengan saya sendiri, Vivi Dayu Aulia dengan NIM 15, kemudian ada Muhammad Faiz dengan NIM 19, dan Sevi Fadilah NIM 81. Adapun subbahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang pengertian siswa, yang kedua pengertian guru pendidikan agama Islam, yang ketiga tentang minat belajar siswa, yang keempat tentang cara guru PAI menumbuhkan minat siswa untuk senang terhadap mata pelajaran PAI, kemudian yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dalam menumbuhkan minat siswa untuk senang terhadap mata pelajaran PAI. Pengertian siswa. Siswa merupakan seorang pelajar atau murid yang sedang duduk di bangku sekolah dasar, SMP, ataupun SMA. Seorang siswa dan siswi yang belajar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan agar bisa mencapai cita-cita dan impiannya. Seorang siswa adalah seorang anak yang sedang menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Itulah yang disebut dengan siswa dan siswi. Pengertian siswa menurut para ahli meliputi, menurut Wikipedia, siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989, mengacu dari beberapa istilah murid. Murid diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan yang dalam berbagai literatur. Murid juga disebut sebagai anak didik. Menurut KKBI, siswa merupakan murid terutama pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pelajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4, siswa adalah beranggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui proses pendidikan tertentu. Jadi, siswa merupakan komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan. Pengertian guru pendidikan agama Islam. Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam memberikan motivasi kepada siswa sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan guru menjadi motif daya yang mendorong seseorang siswa untuk melakukan sesuatu. Guru perlu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik untuk memperoleh hasil belajar yang optimal demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Guru adalah pendidikan dalam artian umum yang bertugas sebagai serta bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Jadi, guru adalah semua orang yang berusaha mempengaruhi
membiasakan, melatih, mengajar, serta memberi suri tauladan dalam membentuk pribadi anak didik dalam bidang jasmani, rohani, dan intelektual dan keterampilan yang akan dipertanggungjawabkan pada orang tua, murid, masyarakat, serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru juga menyebutkan bahwa sebutan guru mencangkup A. Guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang, guru studi, maupun guru bimbingan belajar atau bimbingan konseling. Yang B. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang C. Guru dalam jabatan pengawas. Dari hasil telaah terhadap istilah-istilah dan makna guru, ditemukan bahwa guru adalah orang yang memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Mempunyai komitmen terhadap profesionalitas, yakni melekat pada dirinya sikap dedikatif. B. Mempunyai komitmen terhadap mutu, proses dan hasil kerja, serta sikap continue improvement. C. Menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktis, atau sekaligus melakukan transfer ilmu, pengetahuan, internalisasi, serta amaliyah. Dapat dipahami bahwa guru pendidikan agama Islam adalah orang yang memberikan ilmu kepada siswa. Dari perspektif masyarakat, guru adalah orang yang bekerja di lokasi tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, musola, apartemen, dan lain-lain. Tentang Undang-Undang Pendidikan Agama Nomor 20 Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional 2003, kelas agama diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama sesuai dengan persyaratan hukum. Pendidikan agama Islam dalam hal ini adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi juga memberikan pengetahuan umum, menghormati agama lain, dan mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat beragama dalam masyarakat. Peserta didik, Anda dapat menjelaskan misi mereka di bumi dengan nilai-nilai suci berdasarkan ajaran agama, Al-Quran, dan hadis dalam semua kehidupan. Oleh karena itu, guru agama Islam PAI adalah orang yang secara sadar memberikan kegiatan penyuluhan, pendidikan, atau pelatihan pada anak didiknya guna mencapai tujuan belajarnya. Minat belajar siswa. Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri. Dari hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan dari diri seseorang karena merasa adanya kepentingan dengan hal tersebut. Dengan kata lain, minat merupakan rasa suka atau tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu kegiatan.
Sedangkan pengertian menu belajar menurut Mustaqim 2004 adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang terjadi karena latihan dan pengalaman, dengan kata lain yaitu suatu aktivitas atau usaha yang disengaja. Aktivitas tersebut menghasilkan perubahan, berubah sesuatu yang baru, baik yang segera nampak atau tersembunyi, tetapi juga hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari. Minat adalah gejala psikiatris individu yang terkait dengan objek atau aktivitas yang merangsang kesenangan. Jaisil dan Tasih yang dikutip oleh Wayan Nurkaca mengatakan minat dan minat berhubungan dengan kegiatan pilihan individu. Minat siswa dalam belajar terdiri dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, minat membaca. Minat membaca adalah segala sesuatu yang secara ajaib tersimpan di halaman-halaman buku, dilakukan, dipikirkan, dicapai, dan dijalani oleh orang-orang. Membaca memegang peranan penting dalam pengembangan manusia, dan semua proses pembelajaran didasarkan pada kemampuan membaca. Melakukan hal ini akan meningkatkan kemampuan membaca seseorang dan mempengaruhi cara berpikir dan informasi yang mereka terima. B. Ketertarikan siswa untuk belajar. Minat belajar didorong oleh berbagai faktor, antara lain keinginan yang kuat untuk meningkatkan martabat melakukan pekerjaan dengan baik. Cara guru PAI menumbuhkan minat siswa untuk senang terhadap mata pelajaran PAI. Inovasi guru PAI dalam proses pembelajaran menggunakan berbagai macam metode pengajaran, diantaranya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya-jawab, metode kisah, metode pemberian tugas, metode kerja kelompok, metode pembiasaan, dan keteladanan. Selanjutnya, guru PAI melakukan inovasi dalam bentuk penggunaan media sesuai perkembangan teknologi dan informasi, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata melalui pendekatan kontekstual. Seperti contoh pada materi tayamum dengan bantuan internet, sehingga siswa lebih aktif dalam belajar, sehingga menjadikan pembelajaran lebih bervariasi dan siswa lebih banyak menggunakan kegiatan belajar. Memasuki pembahasan yang kelima, yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dalam menumbuhkan minat siswa untuk senang terhadap mata pelajaran PAI. Peran guru PAI dalam meningkatkan minat belajar siswa dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam artian bahwa sesuatu yang menjadikan kegiatan proses pembelajaran berlangsung secara baik, sedangkan faktor penghambat dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengganggu proses pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung kurang maksimal. Kemudian faktor penghambat belajar siswa meliputi yang pertama, pengaruh penggunaan gadget. Hakikatnya, penggunaan gadget bisa menjadi sumber belajar bagi siswa. Hanya saja banyak dari mereka yang menggunakan gadget untuk hiburan semata, seperti game, scroll TikTok, scroll media sosial lainnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri untuk mengontrol agar tetap melakukan hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, yaitu kurang perhatian orang tua. Dari sekian banyak orang tua, hanya sedikit saja yang melibatkan diri dalam pendidikan anaknya, karena kesibukan orang tua itu sendiri, sehingga aktivitas yang dilakukan anak di sekolah atau di luar sekolah kurang diketahui. Kemudian yang ketiga, tentang pergaulan bebas. Usia remaja adalah usia yang sangat rentan terhadap sesuatu. Pada usia ini, remaja mudah terpengaruh, maka pergaulan bebas ini juga akan sangat mempengaruhi mereka dalam belajar. Remaja adalah kategori usia yang sedang senang-senangnya untuk bergaul dengan sekelompok orang.
Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah kami jelaskan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam memberikan motivasi kepada siswa sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan guru pendidikan agama Islam merupakan orang yang secara sadar memberikan kegiatan penyuluhan pendidikan atau pelatihan kepada anak didiknya guna mencapai tujuan belajarnya, yaitu menjadi muslim yang beriman dan bertakwa serta akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bangsa, dan masyarakat. Sedangkan minat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi atau bahkan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal ini juga berlaku dalam proses belajar mengajar. Berminat dengan tidaknya seseorang siswa untuk belajar akan sangat menentukan hasil akhir dari sebuah pembelajaran. Minat belajar peserta didik sangat menentukan keberhasilannya dalam proses belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengetahui berminat atau tidaknya siswa terhadap pelajaran, maka diperlukan tolak ukur ataupun landasan yang dapat menggambarkan bahwa siswa tersebut berminat terhadap pelajaran yang ia pelajari ataupun sebaliknya. Untuk mengatasi murid sekolah yang tidak tertarik pada bidang studi agama, maka guru harus mencari teori yang dapat memberitahukan tentang cara yang efektif dalam proses belajar mengajar bidang studi agama yang menarik minat murid, yaitu misalnya dengan cara mengkaitkan ajaran agama dengan kebutuhan hidup murid sehari-hari, serta pengalamannya seirama dengan tingkat perkembangan hidup kejiwaannya. Guru harus memiliki kemampuan dalam hal menarik siswa untuk belajar. Guru juga memegang andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru juga sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan hidupnya secara optimal. Peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat belajar siswa terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat seperti pengaruh penggunaan gadget, pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua, dan lain-lain. Contoh dari faktor pendukung seperti materi yang dipelajari sesuai dengan bakat, motivasi yang kuat, dan inteligensi yang tinggi. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.